Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Sahabat dimulakan Allah, ada satu hal yang harus kita peroleh di dunia ini dalam kehidupan beragama, yaitu al-yaqin. Al-yaqin atau yakin sudah menjadi bahasa Indonesia, berarti kemantapan, keteguhan, atau kepercayaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Allah Ta'ala, berubudiyahlah kepada Allah Ta'ala, mengabdilah kepada Allah Ta'ala, sampai datang kepadamu al-yaqin, keyakinan. Artinya, puncak dari ubudiyah adalah ketika seseorang mendapatkan satu buah dari ibadahnya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, kata yakin lebih kurang ada sekitar 7 kali. Kata yakin saja, belum lagi muqinin dan lain sebagainya. Jika Allah mengulang-ulang satu kalimat, ini mirip-mirip kalau kita analogkan secara sastra, jika ada seorang ibu, dia mengulang-ulang kata itu kepada anaknya, berarti persoalan yang dia katakan itu penting. Al-yakin adalah salah satu yang diulang-ulang dalam Al-Quran, karena dia sangat pentingnya. Inilah tujuan dari ibadah kita. Tujuan ibadah bukanlah angka, bukanlah jumlah, tapi tujuannya adalah kualitas yang melahirkan suatu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan al-yakin itu tidak ada di dalamnya syak sedikit pun. Misalnya kita bertanya, apakah benar ini ajaran seperti ini? Apakah benar guruku ini mengajarkan ilmu Rasulullah? Jika masih ada perasaan begitu, berarti yakin belum tumbuh dalam kalbu. Apa yang harus dilakukan? Maka seseorang harus belajar ilmu tentang yakin. Ilmu tentang yakin ini bergantung kepada orang yang mengajarkan ilmu ini, apakah kita percayai atau tidak. Maka ulama kita berdasarkan 6 ayat tadi membagi yakin kepada 3 tingkatan. Ada yang disebut ilmu yakin. Ilmu yakin adalah teori atau kajian-kajian yang menumbuhkan keyakinan secara rasional, secara akliyah. Ini mirip-mirip dengan kalau kita dikabari seseorang bahwa Ka'bah itu ada di Makkah. Karena kita percaya kepada orang itu, dia pernah ke Ka'bah. Lalu dia menemukan Ka'bah ada di Makkah. Kita kemudian mengatakan, oh aku yakin, aku percaya. Hal yang sama juga begitu ketika ada orang berbicara satu persoalan keagamaan yang mana kita mempercayai dia, maka kita pasti akan meyakini apa yang dia kabarkan. Ilmu pengkabaran ini, ilmu yang diteorikan ini, kita boleh sebut ilmu yakin. Jadi orang yang percaya baru sebatas menteorikan atau mempercayai, tapi dia belum melihat, belum merasakan. Karena ada orang terpercaya bercerita, dia percaya. Kita sebutlah ilmu yakin, dan ini disebutkan dalam surat At-Takatsur. Lalu apabila orang itu mulai naik ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat dia memandang apa yang tadi dia yakini. Dia pandangkah lewat TV, atau lewat sosmed, YouTube, ataupun sejenisnya. Atau dari jauh ketika dia hendak umrah atau haji, dia melihat betul-betul Ka'bah itu ada di depan matanya. Ilmunya sudah meningkat dari teori, dari analog, sekedar percaya, sekarang dia melihat sendiri, lebih dari percaya. Maka ini meningkat menjadi ainul yakin. Teman-teman, banyak orang ketika diuji segala sesuatu dari hidupnya, lalu dia datang kepada gurunya. Dan gurunya mengatakan, amalkan ini, nanti kamu akan merasakan ini. Di saat dia melihat ada orang mengalami apa yang dikatakan gurunya, ini disebut dengan ainul yakin. Dia melihat sendiri, orang kalau melakukan A, pasti dapatnya B, misalnya begitu. Kalau ini diteruskan, dia akan meningkat menjadi hakul yakin. Hakul yakin yang tadinya cuma percaya,
lalu melihat apa yang dia percayai, lalu dia merasakan apa yang dia percayai. Merasakan berarti dia menyemplung langsung. Dia langsung meneguk. Kalau kita buat ilustrasi lain, orang bercerita kepada kita manisnya madu. Lalu karena yang bercerita dia memang orang yang kita percaya, oh madu itu manis tapi beda dengan gula. Lalu kita lihat dari jauh ada orang minum madu berbeda dengan orang yang minum air yang ada gulanya. Tapi kalau hakul yakin, ada air yang mengandung gula, ada madu yang asli. Di saat saya meminum madu, itulah yang disebut hakul yakin. Oh, inilah si madu. Maka teman-teman, zikir juga sama. Kalau kata orang, zikir menenangkan hati. Lalu yang bercerita seorang ustadz yang kita percaya zikir menenangkan kolbu. Tapi kita belum praktek. Kita belum berkunjung melihat majelis-majelis orang-orang yang mempraktekkan zikir hidupnya tenang. Kita percaya ilmu yakin. Di saat kita melihat ada orang zikir hidupnya tenang, kita sudah ilmu yakin. Namun apabila kita sudah mengamalkan sendiri, ambil talqin zikirnya, mengamalkan setiap hari, merasakan efeknya setiap hari, natijahnya setiap hari, ini yang disebutkan hakul yakin. Saya yakin betul-betul zikir itu menenangkan hati. Barulah ayat yang muncul dalam surat Ar-Ra'd, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir menyebut nama Allah, hati menjadi damai. Kita merasakan sendiri. Maka sahabat yang karena Allah, seseorang tidak akan sampai hakul yakin, hatta ya'mal. Sampai dia beramal. Inilah yang dikatakan dalam surah Al-Hijr tadi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hendaklah kamu istiqamah berjuang dalam ubudiyah, berlatih zikirkah, berlatih tahajudkah, berlatih silaturahmikah, berlatih berhusnuzon kepada orangkah, berlatih ketika disakiti orang membalas dengan yang baikkah, berlatih wirid, berlatih mengadakan semua kebaikan, maka akan muncul hakul yakin. Tapi jika belum kita melakukan itu, hakul yakin akan jauh dari kita. Maka sahabat yang melakukan Allah, mari mulai beramal, mulai berlatih, buktikan sendiri. Coba lihat ada seseorang yang berlatih push up setiap hari, nanti otot lengannya akan tambah besar, tambah kekar. Apabila kita melihat itu, kita disebut ainul yakin, saya lihat. Namun kalau kita juga mencoba sendiri, setiap hari push up, sehingga 40 hari terbentuklah tubuh ini, kita sebutlah, oh hakul yakin, saya benar-benar yakin. Inilah ilustrasi, kenapa kita bisa yakin dalam hal duniawi, kenapa kita bisa yakin dalam hal-hal yang sifatnya latihan riyadhah badaniyah, riyadhah badan, kenapa kita tidak coba kepada riyadhah qalbu, riyadhah ruhani. Jika kita mencoba, kita semua, teman-teman semua akan menembus sampai kepada hakul yakin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan kita ke makom hakul yakin, barulah itu disebut kematian yang indah. Inilah salah satu tafsir dari wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hendaklah kamu sembah Allah sampai datang keyakinan yang pasti, yaitu kematian. Matilah kamu sebelum dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.